Saudara-saudara, kita masuk ke dalam Yohanes pasal 19. Kita membaca Yohanes 19. Mari kita membaca 28 dan seterusnya. Semua membaca. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku aus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia mentundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, ini adalah satu bagian yang menuliskan beberapa kalimat di antara 7 kalimat yang diucapkan keluar dari mulut Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, firman yang berinkarnasi ke dalam dunia pada saat terakhir di atas kayu salib. Jam 9 dia digantung. Jam 3 dia meninggal dunia. Selama 6 jam yang setiap detik penuh dengan keperian, dengan kesakitan, dengan perasaan sangat tersendiri. Dia tidak ditolong oleh siapa. Dia tidak ditilik oleh Allah Bapa. Dia tidak dihibur oleh orang di bawah. Karena dari atas salib pernah kata 7 kalimat, dari bawah salib tidak ada kalimat satu pun dari orang yang mencintai dia. Maria Magdalena di situ tidak bicara. Ibunya di situ tidak bicara. Yohanes di situ tidak bicara. Dan perempuan yang lain yang mengikut Yesus di situ tidak bicara. Saya kadang-kadang pikir, kenapa yang ikut Yesus di bawah situ tidak bicara? Dan sepanjang jalan hampir juga tidak ada satu kalimat bicara untuk menghibur Yesus Kristus. Ini kenapa ya? Karena mereka diam. Karena mereka tidak berbicara. Saudara-saudara, tapi ada 2 yang berbicara. Pertama, yaitu kelompok perempuan yang melihat Yesus lewat. Mereka nangis. Bicaranya pakai seruan tangisan. Bicaranya pakai air mata dan pengeluhan yang luar biasa sedihnya. Tapi Yesus Kristus berkata, oh, the daughters of Zion, do not weep for me. Do not be sad for me. But you should sad on yourself. You should weep for you yourself and your own children. Jangan ratap bagi aku. Jangan menangisi aku. Menangisilah kamu sendiri dan anak-anakmu. Nah, saudara-saudara, reaksi manusia yang simpati kepada Yesus. Mereka menyatakan kesedihan melihat dia begitu disiksa. Dari tusukan duri kepalanya berdarah terus. Dari pecutan sehingga seluruh tubuh berbilur. Seluruh tubuh penuh dengan luka. Mereka sadar. Mereka bisa merasakan sakitnya, pedihnya, darahnya yang mengalir keluar dari tubuh Yesus Kristus. Mereka meratap, mereka menangis Yesus Kristus. Tapi justru Tuhan Yesus di dalam kesengsaranya tidak mau menerima simpatisan. Saudara-saudara, siapa yang di dalam susah waktu dihibur dah senang? Siapa di dalam kesedihan ada orang yang simpatik kepada dia dan rasa terhibur? Heran sekali. Cross is the only place need not to be sympathized. Salib adalah satu-satunya tempat tidak menerima simpatisan. Pada waktu saya masih kecil, ada orang memperkenalkan seorang kepada disimpatii oleh dia. Dia simpati kepada Kristen. Saya tanya, perlukah Tuhan dimengerti? Perlukah Tuhan disimpatii? Perlukah Tuhan mempunyai simpatisan? Di dalam hati saya merasa tidak perlu. Tuhan tidak perlu dikasihani.
Maka pada waktu saya membaca kitab suci, saya sadar apa yang saya pikir itu benar. Waktu Yesus dipecut seluruh badannya penuh dengan bilur, dipasang mahkota duri dengan darah berlinang-linang turun dari lubang-lubang lukanya. Orang menangisi dia. Yesus mengatakan, Tuhan berkatimu. Tangisanmu, air matamu sudah disimpan di dalam surga. Saya sangat terhibur. Begitu Yesus mengatakan, tidak usah kamu menangisi aku. Nangisilah akan dirimu. Rataplah akan anak-anakmu. Saudara-saudara, betapa agung adanya Tuhan yang tidak menerima simpatisan. Dan dia akhirnya sampai di atas salib. Dipaku di situ. Jam 9 sampai jam 3. 6 jam tidak minum. 6 jam tidak makan. 6 jam tidak bisa berbaring. 6 jam tidak bisa duduk. Digantung dengan seluruh badan. Semua menjadi keberatan yang berada pada beberapa lubang paku. Sehingga lubang itu akan menjadi membesar karena kreativitas daripada tubuh yang menarik. Lubang itu makin besar, robeknya daripada lubang paku makin memanjang dan kesakitan tak habis-habis. Saudara-saudara, di dalam 6 jam itu apakah yang diderita? Apakah perasaan yang timbul di dalam Yesus Kristus yang bersifat manusia? Saya percaya tidak ada orang yang mengerti. Tidak ada orang yang bisa menulis. Yesus pun tidak pernah mengucapkan satu kalimat berapa perasaan, sengsara dan penderitaan yang dialami oleh dia pada waktu itu. Pada saat itu Yesus mengetahui sudah menuju kepada jam yang terakhir. Saudara masih ingat kalimat daripada Roma pasal 5 ayat 8. Pada saat kita masih menjadi orang berdosa, Kristus mati bagi kita pada hari yang ditentukan. This is the day which God had made it. Let us rejoice in it. Dengan sukarela, dengan senang hati, Yesus masuk ke dalam hari yang ditetapkan. Tanggal yang ditentukan. 24 jam yang direncanakan Tuhan untuk menjadi hari penyiksaan, hari penderitaan yang paling kejam di dalam sejarah. Yesus mengatakan, we should rejoice in it. This is the day which God has made. Allah sudah menetapkan, Allah sudah merencanakan, Allah sudah mengatur 24 jam ini. Hari sengsara, hari saya harus mati, hari saya harus dipaku, dan we should rejoice in it. Ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Dia menanti sampai penggenapan waktu sudah sampai, saudara-saudara. Dan dia mengatakan, anak, lihatlah ibumu, dan ibu, lihatlah anakmu. Sebelum mati, selesaikan tugasmu. Sebelum mati, jangan lupa kewajiban yang engkau harus lakukan. Sebagai anak manusia, tidak boleh membiarkan orang tuamu terlantar setelah engkau mati, tidak tahu harus kemana. Hal ini pun Yesus menggenapi. Sebagai anak manusia, sejak umur 12 mengatakan, bukankah aku harus senantiasa berada di rumah Bapakku? Dia bicara kepada Bapa dunia, tetapi mempunyai arti taat kepada Bapa di surga. Lalu Alkitab mengatakan Yesus pulang dengan mereka dan taat kepada ibu bapanya yang di dunia. Sedangkan Maria mendengarkan kalimat itu sangat tercengang, dan dia terus putar-putar, tidak habis memikirkan kembali kalimat dari anak ajaib yang adalah anak Allah, tapi lewat rahim dia lahir menjadi anak manusia. So wonderful, so mysterious, so